Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan wa ja'ala syahra siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua bisa melaksanakan aktivitas kita, terutama kita bisa melaksanakan ibadah kita di bulan Ramadan ini, itu ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat berserta salam semoga selamanya terlimpah curah kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, malah kita sebagai umat yang selalu taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan kita tetap mendapatkan syafaatul uzma nanti di akhir yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan umur panjang sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di tahun ini, yaitu 1443 Hijriah bertepatan dengan 2022 Masehi. Baik, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini para ulama kadang menyebutnya syahrul Quran. Di bahasa hadisnya syahrul Ramadan, tetapi bahasa ulama kadang menyebutnya syahrul Quran. Kenapa disebut dengan syahrul Quran? Karena di dalam bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Di ayat ini sudah jelas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa bulan Ramadan ini di mana diturunkannya Al-Qur'an. Tadi ayatnya saya bacakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi, bulan Ramadan ini adalah unzila fihi al-Qur'an, yaitu diturunkannya Al-Quran untuk apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang pertama tadi petunjuk bagi manusia. Nah yang kedua yaitu wa bayyinat, menjadi penjelasan bagi manusia, minal huda wal furqan, dari petunjuknya, kemudian wal furqan, dan pembeda dari hak dan yang batil, pembeda mana benar dan mana salah, pembeda mana yang halal mana yang haram. Nah kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, itu bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang salah mana yang benar, mana yang halal dan mana yang haram. Subhanallah. Begitu istimewanya Al-Quran ini bagi kita semuanya, karena menjadi pedoman hidup kita. Tanpa adanya Al-Quran kita tidak bisa maksimal melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. wahyu yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya,
yaitu kitab suci Al-Quran. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nah, di bulan Ramadan ini, Syahrul Quran, bulan Al-Quran, dijadikan kita sebagai pedoman hidup kita, supaya hidup kita lebih berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita lebih berkah dengan adanya Al-Quran. Jadikanlah kesempatan kita di bulan Ramadan ini untuk selalu mentadaruskan Al-Quran, untuk selalu terus bersama dengan Al-Quran. Karena orang yang selalu bersama dengan Al-Quran, hidupnya akan penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah dan malaikat Jibril pun di bulan Ramadan ini, dulu ketika beliau masih hidup, selalu mentadaruskan Al-Quran dengan bersama malaikat Jibril. Sebagaimana hadis Nabi SAW di dalam kitab Sahih Bukhari, wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Qur'an, Rahul Bukhari. Di dalam hadis tersebut bahwa malaikat Jibril alaihissalam menemui Rasulullah SAW di setiap malam Ramadan, fayudarisuhul Qur'an, mentadaruskan Al-Quran. Subhanallah. Malaikat Jibril dan Rasulullah mentadaruskan Al-Quran di malam-malam Ramadan. Rasulullah sebagai ahli surga, beliau tidak pernah meninggalkan dengan namanya tadarus Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Nah, kita sebagai umat yang selalu taat kepada ajarannya, kita menjadikan pengikut Nabi itu sebagai umat Nabi harus selalu mencontoh Rasulullah SAW. Menjadi tauladan kita ada Rasulullah. Suri tauladan yang paling mulia ada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita. Kita sebagai umat yang selalu taat kepada ajarannya, kita juga selalu senantiasa mengikuti apa yang Rasulullah contohkan. Nah, supaya kita lebih termotivasi terus dengan adanya Al-Quran, kita terus mentadaruskan Al-Quran, bagaimana? Itu timbul pertanyaan seperti itu. Bagaimana caranya kita lebih termotivasi terus dengan Al-Quran? Nah, kita bacakan hadis, beberapa hadis ya, dari Rasulullah SAW dalam kitab Imam Bukhari juga. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man qara'al Qur'ana kana lahu syafi'an yaumal qiyamati li ashabi. Itu kata Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dia di akhirat nanti akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran tersebut. Nah, bahasa umumnya itu kan, bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat di akhirat nanti bagi yang membacanya. Subhanallah. Dari hadis tersebut sudah jelas bahwa Rasulullah memberitahukan kepada kita selalu baca Al-Quran dengan ikhlas karena Allah, maka Al-Quran ini menjadi penolong kita nanti di akhirat. Arti syafaat kan penolong ya, saudara-saudara sekalian. Jadi syafaat di sini ada artinya menolong kita di akhirat nanti untuk selalu menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuju surganya Allah itu banyak rintangan-rintangan. Tapi dengan adanya Al-Quran yang sering kita baca, insya Allah Allah mudahkan kita menuju surganya Allah nanti di akhirat. Baik, selanjutnya supaya kita lebih bersemangat lagi terus mentadaruskan Al-Quran, bagaimana? Kita lihat hadis lagi riwayat Imam Bukhari Muslim. Apa kata Nabi? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Itu kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mau mengamalkannya. Subhanallah. Kita dipandang menjadi hamba yang terbaik. Kita dipandang oleh Nabi menjadi umat yang terbaik kalau kita mampu belajar Al-Quran dan mampu mengamalkannya. Belajar saja dianggap terbaik oleh Nabi, apalagi mampu dengan mengamalkannya, saudara-saudara sekalian.
Mengamalkannya bagaimana? Kita sekali lagi dengan membaca Al-Quran, terus membaca Al-Quran, dengan mentadaburinya, kemudian mengamalkannya. Apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran kita amalkan, apa yang dilarang Allah kita jauhkan. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Hidup dunia ini tanpa adanya Al-Quran, maka kita tidak akan tersesat, gitu kan? Makanya harus kita terus berpegang teguh dengan adanya Al-Quran ini, karena pedoman hidup kita, petunjuk buat kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran banyak sekali kandungan-kandungan ayat yang berkah untuk orang-orang yang selalu senantiasa membaca, mentadaburinya. Bahkan Al-Quran itu juga menjadi penawar obat untuk kita semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat tersebut, apa artinya? Dan kami turunkan Al-Quran ini huwa shifaun, yaitu menjadi penawar obat ya buat kita semuanya, wa rahmatul lil mu'minin, dan menjadi rahmat Allah untuk orang-orang yang beriman. Subhanallah. Al-Quran ini Allah turunkan buat manusia, bukannya saja untuk kehidupan kita, petunjuk buat kita, bahkan Allah merahmati orang-orang yang beriman dengan adanya Al-Quran ini. Kita sebagai orang yang beriman harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya Al-Quran ini kita diberikan petunjuk dan diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warahmatul lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yaziduz zalimina illa khasara, dan tidaklah Al-Quran ini untuk orang-orang yang zalim kecuali tambah kerugian mereka. Orang-orang yang zalim, Al-Quran ini menjadi kerugian untuk mereka. Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yakin, maka Al-Quran ini menjadi pedoman hidup untuk kita semuanya, petunjuk, bahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Untuk itu, marilah kita semuanya untuk selalu senantiasa terus mentadaruskan Al-Quran, terus membaca Al-Quran. Jadikan hidup kita dengan bersama Al-Quran. Cintailah Al-Quran, karena Al-Quran inilah yang akan menjadi pedoman hidup kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Di akhirat nanti akan menjadi penolong kita, gitu kan? Menjadi penolong kita sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan di hadisnya, gitu kan? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dia akan datang di hari kiamat nanti penolong buat kita, bagi yang terus mendawamkan bacaan Al-Qur'annya. Maka Al-Quran itu menjadi sahabat kita, penolong kita di akhirat nanti. Karena perjuangan kita hidup di dunia ini perlu dengan adanya amal saleh. Membaca Al-Quran ini termasuk dengan amal saleh. Di samping kita ibadah sholat 5 waktu, puasa, amal-amalan dan yang lainnya, kita perlu tambahan amal selanjutnya, yaitu amalan bacaan Al-Quran. Dengan adanya Al-Quran inilah kita dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba Allah yang terbaik di hadapan Nabi, menjadi umat yang terbaik. Subhanallah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mau mengamalkannya. Kita dipandang yang terbaik di sisi Allah dan di sisi Rasulullah SAW. Subhanallah. Baik, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita untuk senantiasa mendawamkan tadarus Al-Quran, terus mentadaburinya,
supaya menjadi penerang hidup kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah beberapa penjelasan mengenai tentang Syahrul Ramadan ini, disebut dengan Syahrul Quran. Mudah-mudahan dengan adanya Al-Quran ini kita menjadi hamba Allah yang terbaik di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.